Ternyata dari dulu sampai sekarang masih tidak berubah, yakni media pembelajaran masih sangat minim. Bahkan tidak tersedia modul atau LKS, lembar kerja siswa, sehingga proses belajar mengajar cenderung berpusat pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pandangan mengenai kondisi media dan sumber pembelajaran di sekolah dasar. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa media dan sumber pembelajaran memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar agar lebih efektif dan menarik. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai sisi yang perlu kita cermati, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Melalui pemaparan ini, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana sih kondisi salah satu sekolah dasar tempat saya dulu menuntut ilmu. Berdasarkan pengalaman saya pribadi serta informasi yang saya dapat, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dan perbaikan pendidikan di masa depan. Sekolah dasar tempat saya dulu menempuh pendidikan memiliki sisi positif dan negatif dalam hal sumber serta media pembelajaran. Berdasarkan pengalaman saya, dari sisi positifnya terletak pada kualitas pedagogis, yakni para guru dikenal sangat telaten, sabar, dan mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Hal ini membuat proses belajar tetap terasa aman, nyaman, karena para siswa tidak merasa takut untuk bertanya. Selain itu, guru menanamkan sikap disiplin kepada siswa dengan menerapkan aturan datang tepat waktu, yakni pukul 7 pagi. Gerbang sekolah akan ditutup setelah jam tersebut, sehingga siswa yang terlambat harus menunggu di luar selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, siswa diberikan sanksi berupa tugas mengambil sampah ke setiap kelas sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan. Menariknya, sebelum masuk, para guru harus berjejer di gerbang untuk menyambut kedatangan siswa dan juga bersalaman sehingga tercipta suasana yang tertib, hangat, dan penuh penghormatan. Kemudian di zaman saya dulu belum dibangun musola dan cara berpakaian pun masih kurang diperhatikan. Seperti tidak memakai hijab dan juga siswa masih memakai rok dan celana pendek. Tetapi sekarang sudah diwajibkan untuk berhijab dan juga sudah dibangun musola untuk salat berjamaah dan juga mengaji bersama. Keberadaan musola yang aktif digunakan menjadi nilai tambah karena tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga dimanfaatkan untuk praktik keagamaan sehingga mampu membentuk karakter religius siswa sejak dini. Namun di sisi lain terdapat beberapa kekurangan yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga informasi dari siswa yang masih aktif sekolah di sana dan juga survei. Ini disclaimer sebenarnya mau ditambahkan survei tempat ke sekolah, tetapi sangat disayangkan gerbang sekolah ditutup dan digembok sehingga hanya bisa mengambil video dan gambar di luar saja. Oke, lanjut. Ternyata dari dulu sampai sekarang masih tidak berubah, yakni media pembelajaran masih sangat minim. Bahkan tidak tersedia modul atau LKS, lembar kerja siswa, sehingga proses belajar mengajar cenderung berpusat pada guru dengan metode dikte atau guru membacakan kemudian siswa mencatat. Kemudian perpustakaan yang seharusnya menjadi tempat sumber belajar tambahan mereka tidak dimanfaatkan dengan baik dan kurang dirawat sehingga berdampak pada menurunnya minat baca siswa, terbatasnya wawasan pengetahuan mereka, serta kurang berkembangnya kemampuan belajar mandiri. Akibatnya, siswa menjadi lebih bergantung pada penjelasan dari guru saja dan kurang memiliki inisiatif untuk mencari informasi atau memahami materi secara lebih luas.
Lebih lanjut, halaman belakang sekolah yang dulu digunakan sebagai media praktik menanam pada zaman saya dulu, kini terbengkalai. Bahkan katanya menjadi tempat pembuangan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga terganggu kenyamanan belajar siswa. Selain itu, siswa juga kehilangan kesempatan untuk belajar secara langsung melalui praktek seperti menanam dan merawat tanaman, yang sebenarnya itu dapat meningkatkan keterampilan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar yang lebih bermakna. Fasilitas yang kurang memadai ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari sekolah agar kualitas pembelajaran dapat meningkat secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber dan media pembelajaran di sekolah tersebut masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam penyediaan fasilitas dan pemanfaatan lingkungan belajar. Oleh karena itu, diharapkan adanya perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari sekolah, muridnya sendiri, maupun dari pihak lain, untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Seperti contoh, sekolah mengaktifkan kembali fungsi halaman belakang sekolah sebagai media pembelajaran dengan cara membersihkan area tersebut secara rutin, menyediakan tempat sampah yang memadai, serta melibatkan siswa dalam kegiatan kerja bakti baik seminggu satu kali ataupun 2 minggu satu kali. Selain itu, halaman tersebut dapat dijadikan kembali sebagai taman atau kebun edukatif yang terintegrasi dengan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya belajar teori, namun juga praktik secara langsung. Dan perpustakaan yang perlu adanya perbaikan secara konkret melalui penataan ulang, kemudian dilakukan pengadaan buku-buku yang relevan sesuai dengan kebutuhan siswa, baik melalui anggaran sekolah, donasi, maupun kerjasama dengan pihak lain. Guru juga dapat berperan aktif dengan mengintegrasikan kegiatan literasi dalam pembelajaran, seperti mewajibkan siswa membaca ataupun merangkum buku dari perpustakaan. Jika diperlukan juga, membentuk jadwal kunjungan rutin agar siswa terbiasa memanfaatkan perpustakaan dan perpustakaan dapat kembali menjadi sumber belajar yang bermanfaat serta mendukung meningkatkan minat belajar dan minat baca siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, nyaman, dan bermakna bagi siswa. Dengan begitu, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Kami berharap ke depannya sekolah dapat terus melakukan perbaikan, terutama dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber serta media pembelajaran. Dengan saling bekerja sama, diharapkan lingkungan belajar menjadi lebih baik, nyaman, dan mampu mendukung perkembangan potensi siswa secara optimal. Pergi pagi memetik buah, singgah sebentar di tepi taman. Mari bersama kita bebenah agar belajar lebih nyaman. Satu lagi. Wonten lepet kecelup santen, menawi luput nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.